Oke, kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Sains Informatika tahun 2024, hari ke-0 bagian B, Harta Karun Nasional. Jadi deskripsinya adalah sebagai berikut. Terdapat N petak tanah yang dinomori dari 1 hingga N yang tersusun secara melingkar. Petak I berada tepat di sebelah kiri petak I plus 1 untuk setiap I dari 1 sampai N-1. Dan petak N berada tepat di sebelah kiri petak 1. Budiang Klek mengetahui bahwa tepat satu dari N petak itu berisi harta karun dan dia ingin mencari posisi petak tersebut. Untuk membantu pencariannya, di setiap petak I, Budengklek memasang sebuah mesin bernomor I. Dalam satu operasi, Budengklek bisa memilih suatu bilangan bulat K dan mengaktifkan K buah mesin berbeda. Setelah itu, Budengklek akan mendapatkan informasi berupa jarak terdekat antara mesin aktif terdekat dengan harta karunnya. Operasi ini membutuhkan N dibagi K dengan pembulatan ke atas koin. Setelah operasi, semua mesin yang diaktifkan menjadi tidak aktif kembali. Budengklek hanya mempunyai 512 koin. Bantulah Budengklek untuk mencari tahu posisi petak yang berisi harta karun. Dengan catatan, secara formal, jarak terdekat antara petak X dengan petak Y dengan X kurang dari atau sama dengan Y adalah nilai minimum antara Y dikurangi X dan N dikurangi Y dikurangi X. Notasi ini untuk suatu bilangan real W menyatakan pembulatan ke atas dari W yang disebutkan tadi dengan batasan bahwa N pasti bernilai 256. Nah, ada beberapa subsoal. Nah, yang pertama dengan 9 poin, harta karun pasti berada di petak 1. Jadi meski kita langsung see out 1, itu kita bisa mendapatkan poin 9. Nah, subsoal yang kedua, 15 poin, harta karun berada di salah satu petak antara 1 hingga 3 inklusif. Yang ketiga, 33 poin, harta karun berada di salah satu petak antara 1 hingga 128 inklusif. Dan terakhir, 43 poin, tidak ada batasan tambahan. Yang artinya jawaban pasti di antara 1 sampai 256. Informasi tipe soal. Soal ini bertipe interaktif. Pada soal ini, Anda akan berinteraksi dengan program penguji melalui masukan standar atau std-in dan keluaran standar std-out. Perhatikan interaksi di bawah ini dengan seksama. Nah, interaksinya untuk melakukan operasi yang mengaktifkan K buah mesin dari A1, A2, sampai AK, yang mana A1 kurang dari A2, kurang dari dan seterusnya hingga kurang dari AK, yang mana AK itu kurang dari atau sama dengan N. Anda bisa menghasilkan keluaran dalam format berikut. Kita menanyakan tanya diikuti dengan angka, bilangan K, dan K bilangan berikutnya menyebutkan bilangannya, yang mana nomor-nomor mesin harus terurut menaik. Nah, untuk setiap operasi, Anda akan mendapatkan jawabannya dalam format berikut, yaitu D. Ini berarti jarak terdekat antara mesin aktif dengan harta karun adalah D. Nah, jika Anda menemukan posisi harta karun, katakanlah pada petak Z, Anda dapat menjawab dengan format berikut. Jawab Z. Penilaiannya, setiap operasi yang mengaktifkan K buah mesin membutuhkan N per K kuak koin dengan pembulatan ke atas, dan anggap C menyatakan total kuak koin dari semua operasi. Nilai performa dihitung berdasarkan tabel berikut. Kita baca dari paling bawah. Kalau misalkan kita menanyakan dan membutuhkan kuak koin sebanyak 6 atau kurang, maka kita mendapatkan 10%-nya. Kalau misalkan kuak koin yang dipakai itu antara 6 sampai 512, maka kita akan mendapatkan 100 dikurangi 5 kali log 2 C min 5. Sedangkan ini ya seharusnya kondisinya lebih dari 512 ya kuak koinnya, karena ini seperti salah tanda dan performanya 0%. Untuk setiap kasus uji, program akan dinilai performanya. Setiap subsoal terdiri dari beberapa kasus uji. Untuk setiap subsoal akan diambil nilai performa yang paling kecil. Poin yang didapat untuk suatu subsoal adalah nilai performa terkecil tersebut dikalikan dengan poin subsoal. Nilai akhir adalah jumlah nilai semua subsoal yang kemudian dibulatkan ke bawah. Program Anda akan mendapatkan wrong answer jika menggunakan lebih dari 512 koin atau menghasilkan keluaran dengan format yang salah atau di luar batasan. Jika suatu kasus uji berhasil dijalankan, Anda bisa melihat penilaiannya secara detail di halaman pengumpulan. Anda bisa melihat total koin yang digunakan untuk kasus uji tersebut. Grader tidak adaptif. Dengan kata lain, posisi petak yang berisi harta karun sudah ditentukan sebelum interaksi dimulai.
Contoh interaksi berikut adalah sebuah contoh interaksi yang mungkin pada contoh ini harta karun terletak di petak 42. Contohnya di sini program kita menanyakan 3 mesin terlebih dahulu, yaitu 2, 5, dan 6. Nah, operasi ini memerlukan 256 dibagi 3 dengan membulatin ke atas, yaitu 86 koin. Kemudian grader akan memberikan masukan 36 yang D yang tadi, yang artinya mesin aktif terdekat dengan harta karun adalah 36. Nah, sebenarnya tanpa ini kita tidak tahu apakah 36 itu dari 2 atau 36 itu dari 6. Karena kita sudah tahu jawabannya, maka 36 ini adalah selisih antara 6 dengan petak harta karunnya, yaitu 42. Kemudian kita menanyakan 2 mesin. Untuk mengaktifkan 2 mesin, yaitu mesin 196 dan 234. Dan keluarannya adalah 64 karena selisih antara 234 dengan 42 itu adalah 64. Dan terakhir kita menanyakan 4 mesin, yaitu 26, 52, 78, dan 104. Operasi ini mengaktifkan mesin, yaitu yang tadi, dan masukannya adalah 10. Yang mana mesin terdekat dengan 42 adalah mesin 52. Dan karena kita sudah tahu, maka langsung saja jawab 42. Dan itu selesai. Nah, itu ada contohnya performanya yang mana menghasilkan kira-kira 59,536%. Ada peringatan untuk selalu melakukan flash setiap kali mengeluarkan keluaran. Oke, kita masuk ke ilustrasi. Jadi, di sini mesin-mesin melingkar dan terdapat N256. Karena itu, setiap mesin-mesinnya pasti di sini ada satu paling atas, dua di sebelah kanannya, tiga sebelah kanannya, dan seterusnya. Sebenarnya ini tidak begitu berpengaruh karena pada akhirnya semua akan melingkar. Kemudian 64 di seperempat bagian, 128, 192, dan 256. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, sebenarnya kita bisa menanyakan semuanya, yaitu menanyakan sebanyak 256. Dan kemudian kita menyebut 1 sampai 256. Tapi di sini kelemahannya adalah jika kita bertanya seperti ini, maka jawabannya pasti 0. Kenapa? Karena jawabannya pasti ada di antara ini dan kita tidak ada clue lain yang mana sebenarnya. Karena itu ini tidak efektif. Kemudian cara mengerjakan soal ini adalah dengan menanyakan setengahnya saja, yaitu dari 1 sampai 128. Kemudian kita tanyakan semuanya. Misalkan jawabannya atau harta karunnya berada pada mesin 1, maka kita akan mendapatkan balasan atau masukan yaitu 0 karena 1 ada pada mesin yang kita tanyakan. Di sini tentu kita masih belum punya clue lain karena jawabannya kita tahu bahwa ada di antara 1 sampai 128. Kemudian kita mengaktifkan 128 mesin lagi, yaitu di antara 129 sampai 256. Tentu saja di sini kita akan mendapatkan balasan 1 karena 256 itu di sebelah persis dari jawaban yang kita cari. Nah, tapi anggaplah kita belum mengetahui di mana harta karunnya, maka kita bisa berasumsi bahwa jawabannya itu di antara 1 atau 128. Karena selisih terdekat adalah 129 atau mungkin 256. Kemudian kita perlu menanyakan lagi 128, tapi bedanya kita cukup menanyakan dari 1 sampai 64 dan 193 sampai 256. Kemudian di sini tentu jawabannya 0. Nah, karena jawabannya 0 yang tadi kita bingung antara 1 atau 128, di sini kita bisa tahu bahwa jawabannya itu antara 1 sampai 64 atau 193 sampai 256. Dan yang memenuhi adalah 1. Kemudian kita simpan ke dalam masing-masing sebuah variabel, yaitu A, B, dan C. Kemudian kita menggunakan contoh yang lain, yaitu Z sama dengan 3 atau jawabannya itu sama dengan 3, sesuai dengan subsoal yang kedua. Kita menanyakan hal yang sama, 128, dari 1 sampai 128. Maka jawabannya adalah 0. Dan kita simpan ke dalam variabel A. Kemudian kita tanya 128 lagi, yaitu antara 129 sampai 256. Dan jawabannya tentu 3. Nah, di sini dari dua jawaban ini ada dua kemungkinan, yaitu bisa 3 atau bisa 126.
Dan kita tanyakan hal yang sama untuk variabel C, itu 1 sampai 64 dan 193 sampai 256. Karena jawabannya adalah 0, maka yang sama tentu antara 1 sampai 64, yaitu jawabannya 3. Nah, artinya apa? Untuk Z antara 1 sampai 64, maka nilai A dan nilai C-nya pasti 0, dan jawabannya yang terdekat adalah B, yaitu 256 dengan angka berapapun yang diberikan oleh judge nanti. Untuk yang berikutnya masih menanyakan hal yang sama, tapi jika nilai B dan C adalah 0, maka jawabannya adalah yang beririsan, yaitu antara 193 sampai 256. Misalkan jawabannya adalah 193, maka jawaban A adalah 64. Yang artinya bisa kita dapatkan bahwa untuk Z antara 193 sampai 256, jawabannya adalah 256 ditambah 1 dikurangi oleh A. Dan kita dapatkan 193. Untuk contoh lain, jika Z adalah 65, maka A akan mendapatkan 0, dan B akan mendapatkan nilai 64, dan C mendapatkan nilai 1. Oke, kita masih belum tahu nih karena belum ada perhitungan yang pasti ya. Dan kita beri contoh lain di ujung antara yang tidak disebutkan oleh B dan C, yaitu 128. Maka A akan tetap mendapatkan nilai 0, B mendapatkan nilai 1, dan C nilainya 64. Berdasarkan jawaban yang tadi dan yang sekarang, kita bisa simpulkan sebenarnya untuk Z antara 65 sampai 128, jawabannya adalah 64 ditambah C atau 129 dikurangi B. Dan studi case yang terakhir adalah misalkan 129, maka akan mendapatkan nilai 1, B akan bernilai 0, dan C akan bernilai 64. Oke, lanjut lagi. Contohnya dalam range yang sama, misalkan 192, maka A akan mendapatkan nilai 64, B akan bernilai 0, dan C bernilai 1. Nah, karena itu, untuk nilai Z antara 129 sampai 192, maka jawabannya adalah 128 plus A atau 192 dikurangi C ditambah 1. Oke, di sini kita perlu menyelesaikannya, dan anggaplah kita simpan hasilnya ke dalam variabel bernama result, dan kita buat sebuah fungsi untuk mendapatkan result tersebut. Integer solve. Cara yang pertama tadi adalah kita membuat sebuah variabel A, dan kita akan menanyakan sebanyak 128. Dan kemudian baris berikutnya kita menanyakan sebanyak 128, yaitu antara bilangan 1 sampai 128. Dan kemudian kita akan melakukan input ke dalam variabel A. Jika sudah, berikutnya hal yang sama untuk variabel B, namun dari 129 sampai 256. Dan kita akan inputkan ke dalam sebuah variabel B. Lanjut, yang terakhir adalah C. Nah, di sini ada dua bagian untuk yang C. Kita tetap menanyakan sebanyak 128, tapi yang kita tanyakan adalah dari 1 sampai 64, dan kemudian dilanjutkan dengan dari 193 sampai 256. Dan kemudian jangan lupa bahwa kita akan menginputkan untuk ke variabel C. Dan seperti yang kita ketahui tadi, bahwa jika nilai A dan nilai C adalah 0, maka jawabannya pasti adalah B. Nah, kemudian jika B sama dengan 0 dan juga C sama dengan 0, maka jawabannya adalah 256 ditambah 1 dikurangi A. Lanjut, pada case ketiga, jika jawabannya adalah antara 65 sampai 128, maka jawabannya pasti 64 ditambah C. Dan yang terakhir, nah kita kembalikan saja nilainya 192 dikurangi C ditambah 1. Atau 192 itu didapat dari 128, dan 64 dikurangi C ditambah 1. Oke, kita contoh. Nah, di sini jangan lupa si out jawabannya adalah result dan new line. Kita compile
Kita jalankan. Nah, misalkan jawabannya adalah di 42. Maka di sini jawabannya adalah 0. Kemudian di antara sini yang terdekat dengan 42 adalah 256 dan jaraknya dengan 42 adalah 42. Dan terakhir, antara bilangan ini untuk bilangan C ada 42, jadi jawabannya adalah 0. Dan jawab 42, jawabannya benar. Contoh lain adalah 193. Jarak 193 dengan yang di sini adalah 64 karena 193 lebih dekat dengan 1 daripada dengan 128. Yang mana dengan 1 adalah jaraknya sebanyak 64. Dan di sini 193 ada, maka jawabannya adalah 0. Dan di sini 193 juga ada, jawabannya 0. Maka jawabannya benar. Karena itu begitulah cara mengerjakan soal hari ke-0 bagian B. Itu harta karun nasional.